Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan membacakan satu kisah yang terletak pada buku Golden Stories dengan judul 10 Karomah Zainab Al-Ghazali. Konten pembodohan sekarang semakin banyak. Kalau kamu gak bisa berkecimpung untuk menguranginya, salah satu cara yang kamu punya ya dengan mendukung konten yang sedikit mendidik. Dan insya Allah konten kami gak membodohi umat. Siapakah Zainab? Nama asli Zainab adalah Zainab Al-Ghazali Al-Jubaili atau Zainab Al-Ghazali. Beliau hidup pada tahun 1917, kemudian meninggal pada tahun 2005. Beliau meninggal pada usia 88 tahun. Pekerjaan beliau adalah pemilik Islamic Institute yang dikenal dengan nama Jami'ah As-Sayyidah Al-Muslimin. Kemudian beliau juga pemilik Organizer of Welfare and Provider, penyelenggara kesejahteraan dan pemberi nafkah. Sebuah organisasi yang bergerak membantu keluarga yang kepala rumah tangganya di penjara rahasia Mesir. Zainab memiliki pengaruh yang sangat tinggi. Dia berhasil memengaruhi jutaan orang dengan dakwahnya untuk kembali kepada agama Islam. Zainab dituduh menghasut orang lain untuk membunuh Presiden Jamal Abdul Nasir. Lantaran orasi dan sepak terjangnya, ia dipenjara selama 7 tahun di penjara rahasia Mesir. Mengapa berbicara pengalaman penjara Zainab? Ketika Anda membaca sebagian kisahnya, Anda akan menyaksikan mereka yang mengikuti jejak salafus soleh senantiasa sabar dengan berbagai penyiksaan dan pasrah kepada Rabb mereka. Mereka ingin menerapkan Islam di pemerintahan Mesir secara bertahap dan mengajarkannya kepada masyarakat sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Lantaran ketulusan dan ketawakalan mereka kepada Allah atas apa yang mereka lakukan, Allah menganugerahkan banyak karomah kepada mereka dalam menghadapi berbagai rintangan. Kita akan melihat berbagai keajaiban yang Allah anugerahkan kepadanya di bawah ini. Kita juga akan mengetahui berbagai penyiksaan yang dialami oleh umat Islam di dalam penjara rahasia di seluruh dunia saat ini. Dan mungkin ini akan menginspirasi pembaca untuk mendukung mereka. Semua penggalan-penggalan cerita Zainab telah tertulis di dalam bukunya yang berjudul The Return of the Pharaoh, Kembalinya Penguasa Tiran. Nah, pertama, sebuah penggalan kisah beliau dengan judul Selamat dari Kecelakaan Mobil. Dalam perjalanan pulang di suatu sore, pada hari yang dingin di awal Februari tahun 1964, mobil saya tiba-tiba terbalik setelah bertabrakan dengan kendaraan lain. Kerasnya tabrakan membuat saya terlempar setengah sadar. Rasa nyeri menyergap seluruh tubuh. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang bisa saya pahami dari semua yang terjadi di sekitarku adalah suara panik seseorang yang memanggil-manggil namaku. Setelah itu saya pun pingsan. Ketika saya terbangun, saya sudah berada di rumah sakit Heliopolis, dikelilingi suami, kakak, adik, dan beberapa rekan-rekan seperjuangan dalam dakwah. Ekspresi mereka tampak begitu terharu. Namun dalam hitungan detik, saya kembali pingsan tak sadarkan diri. Saya ingat, waktu itu ada yang berucap, "Terima kasih ya Rob, terima kasih ya Rob." Dalam hati, saya bertanya tentang sebenarnya apa yang telah terjadi. Semuanya datang dan aku bisa mendengar kelegaan suami saat ia mengucapkan, "Segala puji bagi Allah, dia telah menyelamatkannya. Terima kasih ya Allah." Saya pun mulai pulih. Tidak butuh waktu lama untuk pulih dari cedera pasca kecelakaan. Kemudian informasi yang saya dengar dan dilaporkan kepada saya adalah kecelakaan yang terjadi tidaklah kecelakaan alami, tapi sebuah kecelakaan yang telah direncanakan oleh agen rahasia Nasir dengan maksud membunuhku. Agen rahasia Nasir maksudnya adalah agen rahasia dari Presiden Mesir kala itu. Setelah usaha pembunuhan ini, banyak upaya suap dan pemerasan yang dilakukan oleh pihak intelijen pemerintah supaya Zainab menyerahkan sekolah Islam pribadinya, yakni Jami'ah As-Sayyidah Al-Muslimin kepada pemerintah. Kemudian, katanya pemerintah akan mengganti seluruh pembiayaan dan pendanaan yang dikeluarkan Zainab untuk sekolah tersebut. Namun setiap kali Zainab menolak dana dari pemerintah, pengikutnya semakin banyak dan bertambah yakin. Selain itu, pemerintah Mesir juga melakukan penindasan kepada para aktivis dan banyak dari mereka yang dipenjara. Namun yang mengejutkan,
Jumlah pengikut Zainab justru terus meningkat. Para penguasa takut jika pengaruhnya Zainab akan mengalahkan pemerintahan. Akhirnya pemerintahan menuduh muslimah ini, yakni Zainab, merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Jamal Abdul Nasir. Mereka harus menyingkirkannya. Rumahnya kemudian digerebek, harta miliknya disita, dan dia dibawa ke penjara. Perjalanan ke kamar tahanan nomor 24. Dalam perjalanan ke kamar tahanan nomor 24, aku diiringi dua orang yang memegang cambuk. Aku sengaja ditempatkan di ruangan yang berbeda dalam penjara, supaya aku bisa melihat hal-hal yang mengerikan yang terjadi di sana. Mataku hampir tidak percaya dan tidak ingin menerima kebiadaban yang terjadi di sana. Diam-diam aku mengamati beberapa anggota Ikhwanul Muslimin yang tergantung di udara dengan tubuh telanjang dan dicambuk. Sebagian orang lain dibiarkan bersama anjing-anjing liar yang mengoyak tubuh mereka. Sebagian yang lain lagi dengan wajah yang sedang menghadap ke dinding menunggu giliran. Ironisnya, aku tahu bahwa mereka adalah orang-orang soleh, pemuda-pemuda yang beriman. Aku sangat menyayangi mereka seperti rasa sayangku kepada anak-anakku sendiri. Terlebih, mereka adalah orang-orang yang sering hadir di majelis tafsir dan hadis yang diadakan di rumahku maupun di rumah-rumah mereka. Pemuda-pemuda Islam itu disiksa satu persatu. Mereka dihadapkan ke dinding dan dicambuk dengan kasar. Darah mengalir di dahi mereka, dahi yang tidak pernah tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah. Cahaya tauhid bersinar dari wajah mereka, bangga berada di atas jalan Allah. Salah satu dari mereka berteriak kepadaku, "Ibu, semoga Allah menguatkanmu." Aku pun menjawab, "Wahai anakku, ini adalah janji kesetiaan. Bersabarlah keluarga Yasir. Imbalanmu adalah surga." Sipir yang mengawalku memukul kepalaku begitu keras hingga mata dan telingaku bergetar seperti terkena sengatan listrik. Dan cahaya dari dalam penjara membuat aku sadar akan banyak hal. Semakin banyak tubuh yang disiksa mengisi tempat itu, aku pun berujar menentang, "Biarlah ini demi Allah, biarlah ini demi Allah." Nah, masuk ke cerita di mana pembahasan kali ini adalah keajaiban maupun karomah yang dialami oleh Zainab pada saat di penjara. Karomah pertama. Suatu ketika terdengar suara seolah-olah datang dari surga. Suara itu berujar, "Ya Allah, teguhkan langkah-langkah mereka dan lindungi mereka dari orang-orang yang sesat. Kalau bukan karena Engkau ya Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah. Kami juga telah berdoa dan beramal semampu kami. Ya Allah, teguhkanlah langkah kami dalam menghadapi berbagai cobaan dan rintangan." Suara cambuk semakin keras dan lebih intens, tapi suara iman itu sangat kuat dan jelas. Suara yang lain menggema, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah." Aku kembali berujar, "Sabar wahai anak-anakku, itu adalah janji kesetiaan. Bersabarlah, imbalanmu adalah surga." Pukulan keras mendarat di punggungku, tapi aku tidak akan menyerah. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah. Ya Allah, berilah kami kesabaran dan kekuatan. Maha suci Engkau yang telah menganugerahkan kepada kami Islam, iman, dan jihad fisabilillah. Sampai pintu ruangan gelap terbuka. Saya dilemparkan ke dalamnya, kemudian pintu itu ditutup kembali. Karomah kedua, gigitan anjing-anjing liar. Di dalam kamar 24. Dengan nama Allah, semoga Allah selalu merahmatimu. Aku terus mengulang-ulanginya. Setelah itu, pintu dikunci dan lampu yang terang dinyalakan. Sekarang tujuan mereka terungkap. Ruangan itu penuh dengan anjing. Jumlahnya sangat banyak hingga tak terhitung. Aku takut. Ku pejamkan mata dan meletakkan tanganku di dada. Dalam hitungan detik, anjing menggeram mengelilingi tubuhku, dan aku bisa merasakan gigi mereka merobek setiap bagian dari tubuhku. Aku mengepalkan tanganku erat-erat di ketiak. Aku mulai menyebut nama Allah. Ya Allah, ya Allah. Anjing itu tak henti-hentinya mencabik-cabik kulit kepala, bahu, punggung, juga dadaku. Semua tubuhku terkoyak tanpa sisa. Aku berulang kali memanggil nama Rabbku. Ya Allah, buat aku tidak terganggu oleh apapun kecuali oleh Engkau. Biarlah segala perhatianku hanya kepada Engkau saja. Engkau Tuhanku yang Maha Esa, Maha Abadi. Bawalah aku dari dunia ini. Alihkan perhatianku dari semua fenomena ini. Biarkan seluruh perhatianku hanya kepadamu, ya Allah. Buat hamba berdiri di hadapanmu. Anugerahilah hamba ketenangan.
berilah hamba pakaian cintamu, anugerahilah hamba kematian di jalanmu dan cinta kepadamu. Ya Allah, teguhkanlah diri hamba ini di atas agamamu. Aku terus mengulang-ulang kalimat-kalimat itu dalam hati hingga beberapa jam, sampai akhirnya pintu dibuka. Anjing-anjing buas diambil paksa menjauhi tubuhku dan aku pun kemudian dibawa. Aku menyangka kalau pakaianku itu sudah berlumuran darah, karena aku yakin kalau anjing-anjing itu telah menggigit setiap bagian tubuhku. Akan tetapi tidak ada noda darah satupun pada pakaianku, seolah-olah anjing itu hanya imajinasiku saja. Allah Maha Agung, Dia senantiasa bersama hambanya. Aku kemudian bertanya dalam hati, apakah diriku pantas mendapatkan semua karunia ini dan hadiah ini dari Allah? Sipir pun heran tidak percaya. Langit di angkasa penuh dengan cahaya senja, menunjukkan matahari telah terbenam. Maka dari itu, aku menyimpulkan bahwa tadi aku terkunci di dalam bersama anjing-anjing itu lebih dari 3 jam. Segala puji bagi Allah atas segala rintangan. Aku pun kemudian didorong dan berjalan terhuyung-huyung sepanjang jalan. Perjalanan itu terasa lama hingga akhirnya sebuah pintu terbuka. Aku masuk dan merasa asing dalam aula yang luas. Aku dituntun sepanjang koridor, melewati banyak pintu tertutup. Ada salah satu pintu yang sedikit terbuka dan memberikan cukup cahaya untuk menerangi ketidakjelasan koridor. Tanpa sengaja, aku melihat wajah Muhammad Rashad Mahna, seorang mantan putra mahkota Mesir. Rezim Nasir percaya bahwa Ikhwanul Muslimin akan memakai Muhammad Rashad untuk menggantikan dirinya sebagai kepala negara jika mereka mengambil alih kekuasaan. Oleh karenanya, Muhammad Rashad ditangkap. Kemudian sel nomor 3 dibuka dan aku dilempar ke dalamnya. Sel nomor 3, penyiksaan ala setan. Pintu ruangan dikunci. Tidak lama kemudian, lampu yang tergantung di atap sel menyala. Cahaya lampu yang redup sudah cukup untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi. Ini artinya penindasan dan penyiksaan akan berlanjut. Setelah beberapa saat, aku mengetuk pintu dan muncullah sesosok penjaga yang kasar, layaknya setan. Ia ingin tahu mengapa aku mengetuk pintu. Aku meminta izin ke toilet untuk mengambil air wudhu. Aku pun tidak diizinkan untuk pergi ke toilet dan tidak diizinkan pula untuk berwudhu atau minum. Penjaga kasar itu berseru, "Jika mengetuk pintu lagi, maka engkau mati. Akan kucambuk engkau 50 kali." Penjaga itu memukulkan cambuknya ke udara untuk menunjukkan ancamannya tidak main-main. Di dalam sel kosong itu, aku melepas mantel dan menghamparkannya ke lantai. Kemudian bertayamum, sholat maghrib dan isya. Lalu aku pun duduk diam. Kelelahan pasca mengalami siksaan di kamar 24 begitu terasa. Kakiku juga masih terasa sakit, dampak dari penyiksaan yang lalu. Kemudian aku berbaring dan meletakkan sepatuku di bawah kepalaku. Keheningan pecah oleh suara tiang kayu yang berdiri tegak di luar jendela sel. Selang beberapa saat, pemuda-pemuda Islam dibawa satu persatu. Mereka diikat di sebuah tiang, kemudian dipukuli dengan kejam. Para sipir penjaga mencambuk mereka lebih dari setengah jam. Tidak sedikit dari mereka yang berprofesi sebagai insinyur, dokter, atau anggota dewan. Saat mereka tiba di sini, mereka akan ditanyai, "Kapan terakhir kali kamu pergi ke rumah Zainab Al-Ghazali?" Jika mereka menjawab tidak ingat, maka penjaga akan meneruskan penyiksaan, memaksa mereka untuk mengutuk diriku dengan sebutan paling hina. Tentu saja, pemuda-pemuda Islam itu menolak, dan cambuk terus berlanjut. Beberapa orang yang cukup berani dan kuat mengatakan bahwa mereka menghormatiku dan berbicara tentang kebaikanku, sehingga mereka pun dipukuli lagi hingga pingsan. Semua penyiksaan yang terjadi bertujuan untuk merusak tekad dan pendirianku. Aku berdoa kepada Allah, memohon kepadanya untuk menurunkan rahmatnya. Aku menangis, berharap algojo-algojo itu menyiksaku saja, bukan pemuda itu. Dengan demikian, hal itu akan mengurangi pedihnya rasa ini. Aku berdoa kepada Allah supaya menempatkanku di tempat mereka, menggantikan para pemuda Islam itu dari penyiksaan keji tersebut. Aku berharap supaya saudara-saudaraku mau mengatakan apa yang ingin didengar oleh para algojo itu, sehingga mereka terhindar dari rasa sakit. Akan tetapi, mereka tidak mengatakan apa yang dikehendaki para algojo. Mereka tetap teguh dalam penolakan mereka. Pukulan menyambar tubuh mereka berkali-kali. Tangisan penderitaan semakin menjadi-jadi. Aku malu dengan semua yang kusaksikan. Dari belas kasih dan kesedihan yang aku rasakan, aku terus memanggil Allah. Ya Allah, kasihanilah mereka sebagaimana aku menyayangi mereka, dan buatlah mereka sibuk denganmu hingga teralihkan dariku.
Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka untuk melakukan perbuatan baik yang Engkau ridhoi. Ya Allah, lindungilah aku dari penyiksaan tersebut. Ya Allah, Engkau tahu apa yang ada di dalam diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada di sisimu. Engkaulah yang maha mengetahui segala yang tak terlihat. Engkau maha mengetahui apa yang dirahasiakan oleh orang yang tersembunyi di dalam dada. Kemudian karomah ketiga, mimpi pertama bertemu Rasulullah SAW. Aku tidak tahu bagaimana proses terjadinya, tapi ketika aku berzikir, menyebut nama Allah, tiba-tiba aku tertidur pulas. Saat itulah aku mengalami mimpi pertama dari 4 kali mimpi bertemu Rasulullah SAW. Aku memimpikan hal ini selama mendekam di penjara. Tiba-tiba Rasulullah SAW ada di depanku. Segala puji bagi Allah. Kala itu aku berada di padang pasir yang luas. Di sana terdapat unta-unta dengan pelana yang terbuat dari cahaya. Masing-masing pelana terdapat 4 laki-laki. Wajah mereka bercahaya. Aku menemukan diriku berada di belakang iring-iringan unta yang sangat panjang, gurun tak berujung, dan berdiri di belakang seorang pria terhormat. Orang ini memegang tali kekang kuda dan melewati setiap unta. Aku bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah orang ini adalah Rasulullah SAW? Sebuah suara tiba-tiba memecah kesunyian. Zainab, Anda mengikuti jejak Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Maksud Tuan aku mengikuti jejak Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya? Tanyaku. Iya, engkau Zainab Ghazali. Engkau telah mengikuti jejak Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Wahai kekasihku, benarkah aku mengikuti jejakmu? Tanya Zainab. Suara itu kembali terdengar. Zainab, engkau berada di jalan yang benar. Engkau berada di jalan yang benar, Zainab. Kamu mengikuti jejak Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Aku mengulangi pertanyaan yang sama 2 kali dan menerima jawaban yang sama dari Rasulullah SAW. Kemudian aku pun terbangun kembali ke dunia nyata. Namun heran, aku berada di mana dan apa yang akan kuhadapi. Aku bingung dengan rasa sakit yang aku alami. Aku juga heran dengan tiang kayu dekat jendela yang kulihat. Tampaknya aku telah dibawa ke tempat lain yang lebih terisolasi. Selain itu, aku juga heran, meskipun aku dikenal sebagai Zainab Al-Ghazali, tapi namaku yang tercatat sejak lahir adalah Zainab Ghazali, dan dengan nama itu, Rasulullah SAW memanggilku. Tentu saja itu bisa terjadi, karena mimpi membawaku melintasi waktu dan ruang. Aku melakukan tayamum dan mulai berdoa, bersyukur kepada Allah atas karunia ini. Di dalam satu sujud, aku menemukan diriku berdoa dan memohon, Ya Rob, dengan cara apa aku bersyukur? Tidak ada yang bisa aku lakukan selain tetap teguh di atas jalanmu. Ya Allah, aku berjanji untuk mati di atas ridhamu. Ya Allah, aku berjanji kepadamu, tidak ada yang harus disiksa karena aku. Ya Allah, teguhkanlah aku dalam mengikuti kebenaran yang Engkau ridhoi, dan ikatlah aku di atas kebenaran yang Engkau ridhoi. Kemudian, cerita selanjutnya, percobaan pemerkosaan. Jika dia melawan, gunakan cambuk, seru seorang sipir. Aku pun kemudian memohon kepada Allah, Ya Allah, aku adalah hamba perempuan yang senantiasa berusaha mengikuti jalanmu. Aku memohon perlindungan kepadamu dari kelemahanku, putus asa, dan ketidakmampuan untuk mengusir dosa ini. Lindungi aku dengan kuasamu, dan tolonglah aku dalam menghadapi ketidakadilan mereka. Aku terbangun dari zikir lantaran suara kasar seseorang yang diutus untuk memperkosaku. Mukanya bengis. Dia memanggilku, Bibi. Aku menatapnya heran. Wajahnya kemudian berubah, lembut dan santun. Ia berkata, Jangan takut Bibi, aku tidak akan menyakitimu, bahkan jika mereka mencincangku. Semoga Allah membimbingmu anakku, semoga Allah melimpahkan karunia-Nya kepadamu, jawabku. Tiba-tiba pintu sel dibuka dengan kasar, dan Safwat, seorang pimpinan penjara, menghampiri prajurit muda yang baik hati itu. Safwat memukulnya dan memakinya. Dasar anjing terkutuk, engkau akan terkena hukuman mati karena perbuatanmu. Entah engkau akan melanjutkan pekerjaan ini atau mendapatkan hukuman militer. Aku akan kembali dalam 1 jam untuk melihat apa yang telah engkau lakukan. Selamatkan dirimu, patuhi perintahku, ucap si Safwat. Pemuda itu pun berkata, Baik Pak. Kemudian aku berdoa, Ya Allah, ini adalah perintahmu, dan kami adalah tentara dan syuhada. Lindungi tentaramu dan kehormatan mereka. Kuatkanlah kita dalam menjalani penindasan dan penyiksaan mereka. Aku juga berdoa kepada Allah untuk membimbing orang ini. Aku mengira dia akan takut dan berubah menjadi monster brutal yang siap menyiksa setelah mendapatkan peringatan tadi. Akan tetapi, ternyata dia adalah orang yang baik hati dan pemberani.
Mengapa mereka menyiksamu seperti ini, Bibi? Ia bertanya dengan kepolosan seorang anak. Anakku, kita dipanggil oleh Allah dan menginginkan syariat Islam untuk negara ini. Jangan salah paham, kami tidak ingin kekuasaan untuk diri kami sendiri, jawabku. Aku mendengar adzan zuhur, lalu bertayamum di dinding dan sholat. Pria itu memintaku agar mendoakannya. Aku pun melakukannya. Ketika aku berdiri untuk sholat sunnah, ia berkata, berdoalah kepada Allah untuk membantuku, Bibi. Engkau adalah orang-orang yang baik. Semoga murka Allah menimpa Nasir, seorang pemimpin Mesir. Tahukah kamu cara berwudu? Tanyaku kepada pemuda itu. Tentu saja, aku masih mendirikan sholat. Akan tetapi, jika para sipir tahu tentang itu, aku pasti akan dipenjara. Sholatlah, bahkan jika mereka memenjarakanmu, putraku, jawabku. Baiklah, katanya. Cahaya iman bersinar di wajahnya. Tiba-tiba, seorang sipir memukul pintu sel dengan sangat keras. Dasar anak anjing, apa yang kau lakukan? Teriaknya. Wanita ini belum selesai sholat, Pak, jawab pemuda tersebut. Sofwat, si pimpinan penjara, akan datang. Ia mengirimku untuk melihat apa yang kau lakukan, tanya si sipir itu kepada pemuda tersebut. Sampai tiba-tiba, Sofwat datang. Dia menghabisi pemuda itu seperti anjing gila. Ia menyerang dengan kekejaman yang hebat, memukulnya sampai ia pun tidak bisa mengerang. Akhirnya, mereka mengangkat tentara muda itu dan membawanya keluar. Aku ditinggalkan sendirian untuk merenungi penderitaan pemuda itu. Ia bertahan di atas jalan Allah atas saran dariku. Allah telah menerangi hatinya sehingga ia mampu membantah pimpinannya. Catatan: ini adalah kasus yang menimpa umat Islam di bawah rezim yang menindas. Mereka dipaksa bergabung dengan tentara. Mereka dilarang menerapkan syariat Islam, bahkan pada tingkat dasar, yaitu sholat 5 waktu. Dan mereka juga dipaksa untuk melakukan tindakan berdosa seperti memperkosa tahanan wanita. Semua ini dilakukan untuk menekan Islam, sebab penguasa takut akan kehilangan otoritas mereka jika masyarakat mulai mempraktikkan Islam. Jadi mereka dipaksa untuk mendukung penindasan. Jika tidak, mereka akan disiksa, sama seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW. Inilah alasan mengapa kita menceritakan kisah Zainab dan orang-orang seperti mereka. Nah, pemuda baik tadi, dia adalah seorang sipir yang ditugaskan untuk memperkosa Zainab. Akan tetapi, karena kelembutan hatinya dan karena cahaya imannya, ia pun akhirnya gak jadi memperkosa Zainab dan kemudian memuliakan Zainab. Bahkan, sipir yang ditugaskan untuk memperkosa itu justru membiarkan Zainab melakukan sholat. Namun pada akhirnya, Sofwat, seorang pimpinan penjara, datang mengetahui hal tersebut. Akhirnya pemuda itu disiksa dan dihabisi oleh si Sofwat. Sebenarnya cerita Zainab ini masih panjang, masih ada sekitar 10 lembar lagi. Dari beliau mendapatkan makanan dari surga, terus dipaksa untuk minum sebuah sup yang busuk, terus dimasukkan ke dalam sebuah ruangan bersama tikus-tikus yang sangat banyak jumlahnya, dan banyak lagi yang lebih mengejutkan. Akan tetapi, kita akhiri sampai sini dulu. Insya Allah di waktu yang akan datang, kami akan membawakan kisahnya lagi. Sekian cerita ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.